Ketua Gerindra Kota Tual, ada Adinda saya juga di situ, Ketua PBB Dinda Akbar, terima kasih. Ada Adinda saya juga, Yung dari Demokrat, terima kasih. Nah ini abang terbaik saya, Ketua fraksi saya, Bung Zainal Abidin atau Bung JK, terima kasih Bung. Ada abang saya di sana juga, Bu Rahman, Ketua P3, dan sebelahnya tak ada. Nah ini sahabat saya, abang saya, ya, yang paling, mohon maaf saja, yang paling ganteng di DPRD Kota Tual, yaitu Abang Chen Renwat dari PKB. Kemudian ada saudara saya, sohib saya. Ada saudara saya, sohib saya yang dari pengurus wilayah Nasdem, yaitu pimpinan wilayah salah satu wakil ketua Partai Nasdem Provinsi Maluku, Bung Rifail Sether. Ya, ini kak, ini pimpinan wilayah Nasdem, salah satu wakil ketua di sana. Kemudian ada kakanda saya, Kanda Ali Mardana, mantan ketua Nasdem Kota Tual. Kemudian ada Adinda saya, Adinda Arsad Setir dari Partai Bulan Bintang juga. Nah ada sahabat saya atau ipar saya di sana, Pak John selaku Ketua PSI Kota Tual sekarang. Nah kemudian yang kami hormati yang mewakili Kejaksaan Negeri Tual, yang kami hormati Ketua Pengadilan atau mungkin ada yang mewakili, yang kami hormati Bendahara DPD Partai Golkar Provinsi Maluku, Ibu Mariam Yamin. Ini Golkar akhir-akhir ini bendaharanya semua namanya Mariam. Ya, Tual juga Mariam juga, Pak Wali. Nah, yang lanjut yang kami hormati Wakil Koordinator Bidang Wilayah Pemenang Pemilu Wilayah Maluku Tenggara, Kota Tual, ARU, MBD dan KKT, Kakanda Dr. Adus Industrian MSI, yang juga selaku Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Maluku, Kakanda. Kakanda ini biar jauh di mata tapi selalu dekat di hati beliau ini. Saya lanjut yang kami hormati pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Maluku yang datang pada musda kali ini, yaitu antara lain Kakanda Burhan Ratu Cina, ada Ibu, makasih Kakanda Burhan. Ada salah satu speaker di Kota Tual juga, Ibu Eva Francina Balubun selaku Wakil Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Maluku juga. Ada saudara saya Dinda Rizal Fauzi Sengaji. Ada Kakanda Safrudin Mahmud, selamat datang di Tual, ada. Saya lanjut yang kami hormati pimpinan TNI Polri yang mewakili. Yang kami hormati Saudara PJ Sekda Kota Tual, Pak Ridwan. Yang kami hormati Saudara-saudari asisten, staf ahli, kepala badan, kepala dinas, kabak dan staf lingkup Pemkot Tual yang bersempat hadir. Pak Wali, kami mohon maaf tadi salah satu kepala badan di lingkup pemerintah Kota Tual yang membawakan doa. Ini menandakan kolaborasi, komitmen dan kebersamaan antara Golkar Kota Tual dan pemerintah Kota Tual tetap terjalin selalu dengan biasa. Saya lanjut yang kami hormati para raja dan kapitan sekota Tual atau yang mewakili, yang kami hormati kepala desa, kepala dusun Kota Tual yang bersempat hadir atau yang mewakili, yang kami hormati para pimpinan agama, tokoh masyarakat serta pimpinan asosiasi atau dunia usaha yang bersempat hadir, yang kami hormati para pimpinan parpol, ormas, tokoh pemuda dan tokoh perempuan sekota Tual yang bersempat hadir, yang kami hormati seluruh pengurus DPD, pengurus kecamatan, organisasi sayap, organisasi masyarakat pendiri atau yang didirikan oleh Partai Golkar se-Kota Tual, yang kami hormati Ketua, Sekretaris, Bendahara dan rekan-rekan Panitia Pelaksana Musda 4 Partai Golkar Kota Tual tahun 2026, yang kami hormati para kader, konstituen serta simpatisan Partai Golkar se-Kota Tual yang bersempat hadir. Dan tak lupa pula yang kami hormati, kami banggakan pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Maluku Tenggara yang bersempat hadir. Yang kami hormati rekan-rekan media cetak dan elektronik, LSM dan serta hadirin dan hadirat yang kami muliakan.
ada abang-abang saya di sana, ada tokoh Golkar di situ, Pak Abdul Ghani Renwat, Pak Haji Yahya Tamher, ada orang tua saya, bapak mantu saya, Pak Haji Awad Al-Hamid, dan seluruh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Oh maaf, ada kakak saya tersayang juga, ya, Pak Ridwan Hamud dan Fadel Fahmid, Pak Amir Al-Katiri, ya, dan beberapa ibu-ibu muslimah K3A maupun Al-Hidayah Kota Tual, terima kasih telah hadir. Ikan asin. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam serta buat kita semua, shalom. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita semua berkesempatan hadir pada pelaksanaan seremonial pembukaan Musda 4 Partai Golkar Kota Tual tahun 2026. Wajib kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, dan alhamdulillah kita semua bisa kumpul pada suasana yang berbahagia pada pagi menjelang siang hari ini. Hadirin sekalian yang saya hormati, Partai Golkar Kota Tual telah hadir sejak dimekarkannya daerah Kota Tual tercinta ini, dan alhamdulillah sampai saat ini Partai Golkar Kota Tual terus ada dan berkembang di tengah derasnya perkembangan kemajuan demokrasi di Kota Tual. Almarhum Dr. Andus Haji MM Tamher MSI adalah sang pendiri tokoh sentral pemekaran Kota Tual, juga sebagai pemimpin partai sekaligus sebagai pahlawan dan guru besar kami. Beliau menghadirkan dan membesarkan Partai Golkar serta menjadikan partai ini dicintai dan menjadi kebanggaan masyarakat Kota Tual. Hadirin sekalian yang saya banggakan, hari ini dengan adanya pelaksanaan Musda 4 Partai Golkar Kota Tual sesuai amanat ADRT Partai Golkar sebagai ketentuan konstitusi untuk menghadirkan kelembagaan Partai Golkar yang solid, efektif, dan terkonsolidasi dengan baik serta siap mengemban tugas-tugas organisasi. Sesuai tema Musda 4 Partai Golkar Kota Tual, yakni Golkar Solid untuk Indonesia Maju, dan subtema yang kami usung pada Musda 4 kali ini adalah Solid terkonsolidasi menuju Kota Tual Maryadat. Hal ini menampakkan semangat juang serta optimisme Partai Golkar Kota Tual untuk menggapai masa depan yang lebih baik demi bangsa dan negara serta daerah Kota Tual yang kita cintai bersama. Sesuai keputusan KPU Kota Tual, hasil pemilu tahun 2024, Partai Golkar Kota Tual berada pada perolehan suara terbanyak urutan kelima dari 24 partai yang bertanding. Yakni kami memperoleh 4.000 suara sekian. Ini keputusan resmi KPU. Kami memiliki tekad yang kuat untuk tetap berada pada posisi sebagai partai yang selalu menjadi kepercayaan serta idola rakyat Kota Tual yang tercinta. Pasang surut gelombang iklim politik membuat kami akan semakin matang dalam menghadapi berbagai perkembangan yang ada. Hal ini menjadi indikator ambisi politik kami agar tidak boleh gagal dua kali dalam satu tahun, yakni di tahun 2024. Kami boleh gagal pada pemilu, walaupun pemenang kelima dari 24 partai, tapi kami tidak akan gagal pada saat pilkada waktu itu. Maka tahun 2024 itu pun alhamdulillah kami bersama Partai PKS Kota Tual, Partai Perindo Kota Tual mampu dan berhasil memenangkan pilkada di Kota Tual dengan menghadirkan pasangan Amru Maryadat sebagai wali kota dan wakil wali kota saat ini. Hadirin sekalian yang saya banggakan, tentu subtema Musda 4 Partai Golkar Kota Tual saat ini dapat diwujudkan dengan semangat soliditas keluarga besar Partai Golkar, penguatan basis di tingkat kelurahan dan desa, karya nyata yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat Kota Tual, serta tetap konsisten dan komitmen mendukung pemerintah Kota Tual mewujudkan Kota Tual Maryadat. Hadirin sekalian yang saya hormati, Musda 4 Partai Golkar Kota Tual adalah pemegang kekuasaan partai di tingkat kota, bukan hanya untuk memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kota Tual,
namun juga untuk menetapkan program kerja serta keputusan-keputusan strategis lainnya. Tentunya, bukan saja tujuan Musda yang ingin kita capai bersama semata, namun juga pedoman dan prinsip Musda juga perlu kita kedepankan. Antara lain, kita bersama mewujudkan Partai Golkar Kota Tual yang solid, demokratis, modern dan merakyat, serta terbangunnya kebersamaan berdasarkan nilai-nilai kekeluargaan dan kesetiakawanan antar anggota kader dan pengurus partai. Hadirin sekalian yang saya banggakan, semoga rangkaian kegiatan Musda 4 Partai Golkar Kota Tual hari ini menjadi langkah awal sekaligus sebagai sarana komunikasi dan silaturahmi antara DPD Partai Golkar Provinsi Maluku dan DPD Partai Golkar Kota Tual, serta pengurus kecamatan maupun pengurus kelurahan dan desa Partai Golkar Kota Tual. Dan semoga Musda 4 Partai Golkar Kota Tual ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan kita bersama. Melalui momentum ini, kami sampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya abang senior kami, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Maluku Tenggara, Bapak almarhum Agropinus Rumatora. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran. Hadirin sekalian yang saya hormati, menghadiri sambutan ini, perkenankan saya menyampaikan apresiasi kepada peserta Musda 4, baik dari unsur DPD Partai Golkar Provinsi Maluku, DPD Partai Golkar Kota Tual, unsur Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Kota Tual, unsur pimpinan kecamatan, yakni Kecamatan Dula Selatan, Dula Utara, Tayandotam, Kur dan Kur Selatan, unsur pimpinan daerah organisasi sayap, AMPG dan KPPG, unsur pimpinan Ormas Pendiri, Soksi, Kosgoro dan MKGR, unsur pimpinan daerah Ormas yang didirikan, yakni AMPI dan Al-Hidayah. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Komandan TNI Polri, rekan pimpinan dan anggota DPRD Kota Tual, serta seluruh elemen masyarakat Kota Tual, pemuda-pemudi Kota Tual yang kami banggakan, serta rekan-rekan pers yang terus bersama kami, Partai Golkar Kota Tual. Terima kasih atas kerjasama yang telah terbangun baik selama ini. Terima kasih kepada Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, beserta rekan-rekan pelaksana, panitia pengarah Musda 4 Partai Golkar Kota Tual, yang penuh dengan semangat dan kekompakan bersama. Seluruh pengurus DPD Partai Golkar Kota Tual, yang lebih khusus Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Tual, Bung Barhawi Raharusun, yang telah sukses dalam menjalankan pelaksanaan Musda 4 Partai Golkar Kota Tual ini dengan baik. Wali Kota Tual dan hadirin sekalian yang saya hormati, tak lupa pula saya dan kami, semua keluarga besar DPD Partai Golkar Kota Tual, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Tual, Bapak Haji Ahmad Yani Renuat, dan Bapak Wakil Wali Kota Tual, Bapak Haji Amir Rumra. Anda berdua luar biasa. Khusus Bapak Wali Kota, kami berikan apresiasi tinggi atas waktu, perhatian, bantuan, dan sumbangsinya kepada kami. Pak Wali Kota, Anda adalah sahabat terbaik Partai Golkar Kota Tual saat ini. Kami sangat beruntung bisa bersama-sama seperjuangan dengan Bapak. Kita akan menjaga harmonisasi ini, Pak Wali Kota, dan akan terus bersama berjuang untuk daerah Kota Tual tercinta. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan dan nikmat kesehatan kepada Wali Kota kita. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dan kesilapan, terutama dalam penyelenggaraan Musda ini. Akhir kata, selamat bermusda dan sukses selalu untuk Golkar Kota Tual. Pak Taufik menjahit kopiah, kopiah dijahit menjadi utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya luar biasa sekali Pak Ketua DPD ya. Kita berharap semoga bisa kembali menakodai perahu besar ini agar bisa berlayar lebih jauh lagi tentunya. Ibu Bapak hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti sambutan yang terhormat Wali Kota Tual kepada Bapak Haji Ahmad Yani Renuat SOS MSI MH. Disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi taala wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan, salve, rahayu, dan selamat pagi bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Tual, yang saya hormati Ketua DPRD Kota Tual, yang saya hormati rekan-rekan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Tual, yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kota Tual, yang saya hormati dan saya banggakan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Maluku beserta seluruh pengurus. Ini sekaligus pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, tentunya saya ingin menyampaikan rasa terima kasih atas rekomendasi Partai Golkar kepada saya dan Pak Haji Amir Umrah untuk mencalonkan diri sebagai wali kota dan wakil wali kota Tual. Selanjutnya, tak lupa juga saya menyampaikan rasa terima kasih atas perjuangan Partai Golkar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Tual. Realnya, pada beberapa kesempatan waktu lalu, kondisi geografis kita ini pulau-pulau belum juga terjangkau. Penerangan listrik secara umum, secara merata di pulau-pulau, namun dengan demikian, dengan koordinasi yang cukup baik melalui Ketua Partai Golkar Kota Tual, saya diminta untuk menindaklanjuti proposal yang telah disampaikan dalam sebuah kesempatan pertemuan dengan Kementerian Sumber Daya dan Energi. Pada saat itu, kemudian pada saat itu kita melakukan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk PLN Provinsi Maluku dan PLN Pusat, dan kemudian hasilnya setelah itu 2 minggu, maka semua penerangan di pulau-pulau itu dapat dilakukan dan ditingkatkan. Yang tadinya 8 jam ditingkatkan menjadi 24 jam. Sekali lagi, ini adalah kerja nyata, karya daripada Golkar, Ketua DPD. Terima kasih, Pak. Saya lanjut. Yang saya hormati Ketua DPD Partai Golkar Kota Tual beserta seluruh pengurus dan simpatisan. Yang saya hormati penjabat Sekretaris Daerah Kota Tual. Yang saya hormati pimpinan partai politik se-Kota Tual, yang juga hampir seluruh pimpinan partai politik adalah anggota legislasi DPRD Kota Tual. Yang saya hormati para staf ahli dan staf khusus wali kota, asisten sekda, dan seluruh kepala OPD lingkup pemerintah Kota Tual, pimpinan instansi vertikal, BUMN dan BUMD, para tokoh agama, para raja, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, serta rekan-rekan media dan hadirin undangan yang saya hormati pula. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkat, rahmat, taufik, dan hidayah, kesehatan dan kesempatan kepada kita, sehingga kita dipertemukan dalam momentum yang sangat penting ini dalam rangka pelaksanaan Musda DPD 2 Golkar Kota Tual. Hadirin yang saya hormati,
musyawarah daerah merupakan momentum penting dalam kehidupan organisasi politik. Musda bukan hanya sekedar agenda rutin, tetapi juga menjadi sarana evaluasi, konsolidasi, serta penentuan arah dan strategi ke depan. Saya memandang bahwa tema Golkar Solid untuk Indonesia Maju sangat relevan dengan kondisi saat ini, di mana dibutuhkan kekuatan, persatuan, dan soliditas seluruh elemen bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan, dan subtema solid terkonsolidasi menuju kota tua Al-Maryadat juga mengandung makna yang sangat mendalam. Konsolidasi yang kuat akan melahirkan sinergi yang baik antara partai politik, pemerintah daerah, dan seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan kota tua yang maju, aman, religius, berbudaya, sejahtera, berdaya saing, dan berkelanjutan. Hadirin yang saya hormati, sebagai kepala daerah, saya mengajak seluruh elemen termasuk Partai Golkar untuk terus berperan aktif dalam pembangunan daerah. Perbedaan pilihan politik adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, semangat kebersamaan dan persatuan harus tetap menjadi prioritas utama demi kepentingan masyarakat. Bapak Ibu, tamu undangan, hadirin semuanya yang saya hormati, saat ini kita mengalami krisis multidimensi dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya kira pada tataran ini semua partai politik dituntut untuk mampu menerjemahkan kebutuhan akan format partai politik yang mampu mengakomodasi dan mampu memanfaatkan kondisi dinamis yang ada dalam rangka baik meningkatnya kualitas partai politik itu sendiri maupun dalam rangka tuntutan dan aspirasi yang berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat. Nah, saya kira memahami persoalan ini, maka Musda ini diharapkan mampu melahirkan dan mempersiapkan kader partai politik yang bisa beradaptasi dengan tuntutan kondisi dan dinamis yang ada. Dan saya yakin Golkar adalah partai politik yang sangat matang. Kita mencermati perjalanan setelah Indonesia merdeka, perjalanan sejarah partai politik di Indonesia. Golkar memiliki kader-kader yang matang. Dan oleh karena itu, tidaklah sangat mengherankan kalau partai politik Golkar sering disebut dengan partai pelatih. Partai pelatih. Kehadiran kita secara bersama-sama di sini terlihat ini semuanya dengan kuning-kuning yang ada ini menginspirasi satu pemikiran saya, bahwa kita tidak bisa hidup tanpa kuning. Kenapa sehingga saya harus bilang seperti ini? Karena kita makan padi itu dapat dimakan apabila menguning. Buah juga kita dapat makan apabila sudah menguning. Jadi itulah yang saya maksudkan bahwa kita dapat hidup tanpa kuning. Ini saya lanjut bahwa memahami konteks dan kontes posisi partai politik sebagai sebuah sarana politik yang mengartikulasi dan mengagregasi kepentingan, maka saya kira bahwa partai-partai politik yang ada dan teristimewa yang merepresentasi
pimpinan dan anggota partai politik ke DPRD itu mampu memiliki kekuatan aspirasi ya untuk mengakomodasi ya tuntutan masyarakat yang ada. Kalau misalnya partai politik sudah mampu mengakomodasi kebutuhan real masyarakat yang ada, maka saya kira partai politik ini disenangi oleh semua masyarakat. Dan dengan demikian maka sebuah partai politik itu akan berjaya dalam panggung politik baik untuk saat ini dan ke depan nanti. Saya kira bahwa kita di bawah sorotan tema Golkar Solid untuk Indonesia maju dan solid terkonsolidasi menuju kota tual yang meriadat. Bagi saya ini memiliki pengertian makna yang sangat strategis. Karena itu saya berpikir bahwa program-program Golkar ke depan ini diharapkan mampu menjawab tuntutan pembangunan sebagaimana yang dijabarkan di dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional kita yang berfokus kepada pertama ya peningkatan pertumbuhan ekonomi, kemudian penanggulangan kemiskinan, dan kemudian pengembangan kualitas sumber daya manusia. Ini sangat penting. Saya kira ini konsolidasi menuju Indonesia maju ini mengarah kepada terciptanya upaya untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berfokus pada 3 tujuan utama sebagaimana yang dijabarkan di dalam RPJMN kita. Kemudian terkonsolidasi untuk membangun kota tual yang meriadat. Ini sangat sinergi dengan visi misi kita. Visi kita adalah meriadat, maju, aman, religius, berdaya saing, dan berkelanjutan. Nah, oleh karena itu, saya sangat mengharapkan bahwa ke depan nanti Golkar dan pemerintah daerah sama-sama bergandengan tangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Tual. Nah, ini adalah harapan saya. Saya berpikir bahwa harapan ini sangatlah penting karena saya teringat kepada kata filsuf dari seorang kaisar Romawi yang menyatakan bahwa sebuah harapan adalah penyangga dunia. Dan oleh karena itu, ya, saya berekspektasi bahwa Partai Golkar menaruh harapan akan perjuangan visi dan misi Partai Golkar, ya, ke depan untuk memenangkan, ya, kontestasi pada pemilihan berikutnya. Nah, ini saya kira semua partai menuju ke arah sana, ya. Dan tentunya walaupun saya bukan Partai Golkar, tetapi saya juga berhutang budi kepada Partai Golkar yang merekomendasi saya dan Pak Amir sebagai wali kota dan wakil wali kota Tual. Ini yang dapat saya sampaikan, dan saya kira musda ini bukan hanya sekedar memilih pemimpin, tetapi juga mampu membangun konsolidasi melalui pendidikan politik masyarakat, sehingga masyarakat mampu berdemokrasi yang baik dan masyarakat bisa bersinergi yang baik dengan partai politik, khususnya partai golongan karya. Mungkin ini saja beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga ya dengan musda ini mengiringi derap langkah kita menuju kepada kejayaan bangsa, kejayaan Maluku, kejayaan Kota Tual. Jayalah Golkar, jayalah bangsa Indonesia. Jayalah Golkar, jayalah Maluku. Jayalah Golkar, jayalah Kota Tual yang maju. Ini yang mungkin dapat saya sampaikan, dan
Sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Di tengah dinamika politik yang terus berubah, muncul sosok yang tenang namun tegas, sederhana namun visioner. Umar Ali Lesi, atau yang akrab disapa Bang Ule, putra asli Rohomoni yang lahir pada 22 Januari 1976, kini berusia 49 tahun dan telah menempuh perjalanan panjang sebagai aktivis, profesional, dan politisi yang matang dalam pengalaman serta kuat dalam pengabdian. Sejak muda, Bang Ule telah menunjukkan jiwa kepemimpinannya. Ia meniti langkahnya dari bangku kuliah di Universitas Darussalam, Unidar Ambon, tempat ia menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas Pertanian pada tahun 2002. Perjalanan intelektualnya tak berhenti di situ. 2 dekade kemudian, ia menuntaskan studi pasca sarjana di Universitas Nasional Jakarta pada tahun 2024, memperkaya wawasannya sebagai pemimpin modern yang berakar kuat di tanah kelahiran, namun berpikir luas menatap masa depan. Dalam dunia politik, Bang Ule kini menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar periode 2024-2029 dan Ketua Panitera Mahkamah Partai Golkar. Pada pertengahan tahun 2025, ia dipercaya langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Jenderal M. Sarmuji untuk memegang amanah sebagai pelaksana tugas Ketua DPD Golkar Provinsi Maluku. Bukti kepercayaan dan penghargaan atas dedikasi serta integritasnya dalam membesarkan partai berlambang beringin. Namun kiprah Bang Ule tak hanya di politik. Ia tumbuh dari dunia organisasi kepemudaan dan profesi, tempat ia mengasah bakat kepemimpinan yang berakar dari bawah. Sebagai aktivis HMI dan BEM Unidar Ambon dahulu di masa muda, ia belajar berorganisasi dan kepemimpinan. Ia pernah menjadi Ketua Umum HMI Cabang Ambon 2003-2004, Ketua Batko HMI Maluku, Maluku Utara 2004-2006, hingga Ketua KNPI Provinsi Maluku 2006-2009. Dalam dunia usaha dan organisasi profesi, Bang Ule dikenal sebagai figur yang ulet dan inovatif. Ia pernah menjabat Ketua Umum HIPMI Provinsi Maluku 2008-2011, Ketua BPD Gapensi Maluku 2011-2014, Wakil Sekjen BPP HIPMI 2015-2019, anggota Dewan Pembina BPP HIPMI 2019-2022, dan kini tetap aktif di tingkat nasional sebagai Kompartemen Organisasi Kadin Indonesia 2021-2026. Bang Ule juga pernah menjadi bagian dari Komite Investasi dan Kelompok Ahli Kementerian Investasi BKPM RI selama menterinya dijabat oleh Bapak Bahlil Lahadalia yang sekarang menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar. Saat Bapak Bahlil berpindah posisi sebagai Menteri ESDM RI di era Presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Bang Ule kemudian diangkat dan dipercaya sebagai tenaga ahli Menteri ESDM RI. Beliau juga mendapatkan kepercayaan sebagai komisaris dan advisor di beberapa perusahaan nasional. Kedekatan Bang Ule dengan Ketua Umum DPP Golkar, Bapak Bahlil Lahadalia, telah berlangsung lama, tidak hanya pada saat menjadi tenaga ahli dan komite kelompok ahli di kementerian, namun semasa menjadi aktivis di HMI dan HIPMI, kemudian berlanjut di DPP Golkar. Kini, dengan pengalaman panjang dan jaringan nasional yang kuat, Umar Ali Lesi, Bang Ule bawa visi besar, kembalikan kemenangan Partai Golkar pada pemilu tahun 2029 di Provinsi Maluku, negeri raja-raja. Visi ini diwujudkan melalui misi Panca Sukses Partai Golkar 2024-2029 yang menekankan penguatan konsolidasi partai, kaderisasi berkelanjutan,
pemberdayaan ekonomi rakyat, sinergi dengan pemerintah daerah, serta kemenangan politik yang bermartabat dan berintegritas. Bagi Bang Ule, politik bukan sekedar perebutan kekuasaan, melainkan jalan pengabdian. Ia percaya bahwa Golkar harus kembali menjadi rumah besar rakyat Maluku, partai yang melahirkan pemimpin, memperjuangkan kesejahteraan, dan menegakkan nilai-nilai keadilan serta kemanusiaan. Dengan keteguhan langkah dan pengalaman panjangnya, Bang Ule siap memimpin Partai Golkar Maluku menuju kemenangan yang sejati, terutama menjadikan Golkar sebagai pemenang pemilu dan pilkada di Maluku. Dari ufuk timur, di negeri seribu pulau, sebuah amanah besar telah diletakkan di atas pundak. Bukan sekadar jabatan, namun sebuah janji untuk mengibarkan panji kejayaan di seluruh pelosok bumi raja-raja. Kini beliau telah terpilih sebagai Ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi Maluku. Kita sambut pemimpin baru, semangat baru, untuk satu tujuan, kesejahteraan rakyat. Dan mari kita rapatkan barisan. Satukan hati, perkuat sinergi. Karena hanya dengan persatuan, kita mampu menjemput kemenangan yang gemilang. Bersama Golkar, kita bangun Maluku yang lebih maju. Suara Golkar, suara rakyat. Golkar solid, Indonesia maju, Maluku bangkit. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Wali Kota Tual, Bapak Haji Ahmad Yani Renuat, Esos, MSI, MH, beserta seluruh jajaran Forkopimda yang berhadir. Ada Pak Wakil Wali Kota. Hadir di sini bersama saya dalam rombongan DPD 1 Partai Golkar Provinsi Maluku, Abang Dak kita, Bang Yunus Serang, yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar Provinsi Maluku, Dapil Maluku Tenggara, Kota Tual, dan Kabupaten Aru. Ibu Bendahara, Ibu Mariam Yamin, jajaran DPD 1 ada Abang Dino Omohuk, Wakil Sekretaris Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku Tenggara, Kota Tual, dan Kabupaten Aru. Ada Bung Burhan Latukonsina, ada Bung Rizal Sangaji. Terima kasih. Teman-teman Ketua DPD 2 dan seluruh jajaran Kota Tual, Bung Taufik, Ibu Ketua DPRD, tadi beliau punya kelakarnya bagus. PKS itu dulu singkatannya Partai Kuning Sedikit. Memang hari ini beliau coraknya kuning, Pak Wali. Bapak Ibu Forkopimda yang berhadir, yang mewakili Kajari, Kapolres, Pengadilan Tinggi, Bapak Ibu pimpinan partai politik se-Kota Tual, dari semuanya ada Hanura, ada Gerindra, ada PDIP, ada PBB, ada PKB, ada Nasdem juga. Ada sahabat saya, Bung Ali. Ini sahabat saya dulu di HIPMI. Beliau HIPMI Kota Tual. Waktu itu saya di provinsi. Ada Sri Kandi kita sini juga, saya lupa namanya, Ibu Sin Walubun ya. Walubun, mohon maaf Ibu. Terima kasih, beliau salah satu ketua bidang pemenangan pemilu Kota Tual. Jadi Pak Wali, ada Pak Refra di Kabupaten, ada Ibu Sin di Kota Tual, dan ada Pak Jamil di Pinubun di Dobo, Aru. Para pimpinan kecamatan, Partai Golkar se-Kota Tual, organisasi pendiri, saya lihat seragam ibu-ibu Al-Hidayah. Terima kasih telah hadir di sini. Keluarga besar Partai Golkar, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, kalangan media, yang mulia yang mengantarkan kita dalam doa tadi, Bapak Imam, Bapak Pendeta, dan Bapak Uskup.
Terima kasih telah mengantarkan kita di awal kegiatan ini dalam doa. Pertama-tama, saya ingin mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas perkenaan sehingga kita pada siang hari ini berada dalam kondisi sehat walafiat dan dapat mengikuti acara ini dalam suasana keakraban. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, setiap perjalanan besar tidak pernah lahir dari ruang hampa. Ia berakar pada sejarah, bertumbuh dalam dinamika zaman, dan ditempa oleh gelombang ujian yang tidak pernah berhenti. Demikian pula Partai Golkar, lahir dari denyut nadi bangsa sejak berdirinya sekretariat bersama Partai Golongan Karya pada tahun 1964 sebagai rumah besar yang mempersatukan kekuatan-kekuatan sosial dan politik. Di dalamnya ada TNI Polri, para pemuda, pemudi, petani, nelayan, kalangan profesional, perempuan, buruh, semua dipertemukan dalam satu semangat, yaitu pengabdian dan mempertahankan ideologi Pancasila dari rongrong para waktu itu ada yang merongrong kedaulatan dan ideologi partai kita, bangsa kita. Golkar tidak sekedar mencatat sejarah, tetapi ikut menulis arah perjalanan bangsa. Kita bukan hanya organisasi politik, melainkan kekuatan karya dan kekaryaan. Kekuatan yang bergerak, bekerja dan menghadirkan manfaat. Kita tidak tumbuh dari gemuruh kata-kata, tapi dari jejak-jejak kerja nyata yang dirasakan oleh rakyat. Disitulah jati diri kita yang bersemayam, karya yang membumi, pengabdian yang tiada henti. Bapak Ibu hadirin yang beta muliakan, kini kita berdiri di persimpangan zaman yang penuh ketidakpastian. Dunia sedang bergejolak. Ketegangan politik, konflik berkepanjangan di berbagai kawasan yang hari ini kita lihat di kawasan Timur Tengah. Hingga disrupsi rantai pasok global yang telah mengguncang sendi-sendi ekonomi dunia. Jalur energi strategis seperti Selat Hormuz menjadi cermin rapuhnya stabilitas global, memicu lonjakan energi dan memberi tekanan hingga ke ruang-ruang paling sederhana dalam kehidupan masyarakat. Di tengah pusaran ini, Indonesia dituntut untuk tetap tegak, tenang, tetapi harus terus waspada. Kuat, tetapi juga harus adaptif. Di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, arah pembangunan nasional kita terus terjaga. Pertumbuhan ekonomi dipertahankan, inflasi dikendalikan, dan daya beli rakyat dilindungi sebagai fondasi stabilitas sosial masyarakat. Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Bapak Bahlil Lahadalia, berada di garis terdepan dalam memastikan ketahanan energi nasional kita tetap terjaga. Melalui diplomasi yang aktif dan komunikasi strategis dengan berbagai mitra global, hari ini atas arahan Bapak Presiden, Menteri ESDM mengumumkan bahwa BBM subsidi tidak akan dinaikkan hingga akhir tahun yang akan datang. Golkar menunjukkan peran sebagai kekuatan yang tidak hanya hadir dalam negeri, tetapi juga relevan di panggung dunia. Ini menegaskan satu hal, Golkar tidak pernah menjadi penonton dalam sejarah. Kita selalu hadir di titik-titik krusial,
menjadi bagian dari jawaban atas setiap tantangan zaman. Kita tidak memperbesarkan persoalan, tetapi hadir memberikan solusi. Kita bukan sekedar saksi perjalanan bangsa, tetapi pelaku dalam memastikan Indonesia terus melangkah maju. Pak Wali Kota tidak usah khawatir. Memang kami tahu hari ini Golkar di Kota Tual mengalami pasang surut. Tapi insya Allah komitmen Partai Golkar akan terus bersama Pak Wali dan Pak Wakil Wali Kota untuk mengembangkan daerah ini. Hadirin undangan yang beta hormati. Jika kita menoleh ke tanah Maluku, kita melihat anugerah yang luar biasa. Laut yang luas, sumber daya perikanan, energi dan minyak dan gas bumi yang begitu melimpah, serta yang tak kalah penting adalah kekayaan budaya yang tak ternilai. Namun di balik semua potensi itu masih tersimpan pekerjaan rumah yang luar biasa. Pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan. Infrastruktur di wilayah kepulauan masih terbatas. Akses pendidikan dan layanan kesehatan belum merata. Lapangan kerja belum mampu menjangkau seluruh angkatan kerja kita yang hampir setiap tahun ribuan calon tenaga kerja kita dikeluarkan oleh seluruh perguruan tinggi, baik negeri, swasta, sekolah tinggi, sehingga sudah barang tentu ini menjadi concern kita, baik pemerintah daerah maupun partai politik. Disinilah kita diuji. Kita membutuhkan arah pembangunan yang tidak hanya bertumpu pada angka, tapi menyentuh kehidupan. Konektivitas harus diperkuat, hilirisasi, sumber daya kelautan, migas harus dipercepat, dan yang tak kalah penting, kualitas sumber daya manusia harus ditingkatkan agar potensi tidak berhenti sebagai janji, tetapi menjelma menjadi kesejahteraan. Kita tahu Bapak Wali Kota, dalam waktu dekat ini ada sebuah mega proyek besar yang akan di groundbreaking, yaitu Blok Abadi Masela. Blok itu tidak jauh dari Maluku Tenggara, dia ada di sekitar Kepulauan Tanimbar. Ya, saya kebetulan dipercayakan oleh Pak Ketua Umum juga untuk berada di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Beberapa waktu lalu telah rapat bersama tim terpadu pemerintah daerah Provinsi Maluku yang beranggotakan lintas stakeholder baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota untuk memastikan menyelesaikan hak-hak masyarakat. Di sana Pak Wali Kota ada 2 pulau yang sudah satunya itu namanya Pulau Nus Kei, pulau ada 2, ada satu yang sudah diselesaikan dan satu yang belum terselesaikan karena baru keluar IPPKH-nya. Ada hak-hak masyarakat yang harus diselesaikan sehingga butuh ketetapan dari pemerintah daerah. Karena sebelumnya penyelesaian yang saat itu dianggap belum memenuhi rasa keadilan. Tim appraisal independen yang saat itu sebelum Pak Menteri ini menjabat Menteri SDM itu menilai harga tanah waktu itu 14.000 per meter. Nah, kalau bisa dengan tim yang baru terbentuk ini bisa menjadikan itu sebagai referensi agar harga tanah atau hak-hak masyarakat yang ada di sana itu bisa diselesaikan memenuhi rasa keadilan mereka. Di situ tentu pasti akan menyerap banyak tenaga kerja. Ya, kami tekankan kepada perusahaan K3S-nya yaitu Impex Masela yang sebagai pemegang saham mayoritas. Di sana ada Pertamina juga yang minoritas dan ada yang dari Malaysia, Petro.
untuk memperhatikan keunggulan-keunggulan lokal, memperhatikan atau menyerap tenaga kerja lokal didahulukan. Sudah barang tentu yang memenuhi syarat dan punya kompetensi. Ada satu sekolah di Jawa Tengah di Cilacap, sekolah permigasan. Di sana juga ada putra-putri terbaik dari Kabupaten Tanimbar, Maluku Barat Daya, dan Aru yang mengenyam pendidikan di sana. Kami sampaikan kepada pihak Impex untuk memprioritaskan mereka. Ini peluang bagi kita karena pasti akan menyerap ribuan tenaga kerja, sehingga kekhawatiran terhadap angka pengangguran yang begitu besar mungkin bisa teratasi. Tentu dengan mendorong kegiatan atau proyek-proyek strategis nasional, menumbuhkan hilirisasi dan industrialisasi. Di situ juga akan ada kegiatan-kegiatan yang lebih detail, lebih konkret untuk bagaimana blok ini bisa diolah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat untuk masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang beta muliakan, Kota Tual adalah mosaik sejarah dan harapan. Dari jejak perdagangan masa lalu hingga menjadi simpul perikanan dan pariwisata di timur Indonesia hari ini. Produksi perikanan yang begitu besar, geliat budaya, aktivitas nelayan dan serta potensi wisata pesisir, semua adalah kekuatan yang harus dikelola secara bijak dan berkelanjutan. Namun kita juga tidak boleh menutup mata. Tantangan nyata masih ada. Pertumbuhan ekonomi yang belum inklusif, angka pengangguran yang perlu ditekan, kualitas layanan kesehatan dan pendidikan yang harus ditingkatkan, serta infrastruktur yang belum merata di wilayah kepulauan. Program pembangunan yang sedang berjalan, mulai dari penanganan kawasan kumuh, pembangunan rumah subsidi, hingga peningkatan fasilitas pendidikan harus kita kawal bersama, agar tidak hanya selesai di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Terkait dengan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya ketersediaan listrik, kita mencatat masih ada sejumlah desa dan dusun di wilayah Tayando dan sekitarnya yang belum teraliri listrik 24 jam. Ini menjadi perhatian serius dan insya Allah akan kami dorong bersama agar segera terrealisasi demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kepada saudara-saudara kader Partai Golkar di Kota Tual, saya ingin melakukan introspeksi sejenak. Kita harus jujur pada diri sendiri. Perjalanan Partai Golkar di Kota Tual menunjukkan tren penurunan. Dari 5 kursi pada tahun 2014 menjadi 2 kursi pada tahun 2019 dan kini tersisa 1 kursi di 2024. Ini bukan sekedar angka, ini adalah pesan bahwa kepercayaan rakyat kepada kita sedang tergerus. Dan sejarah mengajarkan kepercayaan tidak bisa diminta, ia harus diperjuangkan. Maka kebangkitan adalah keniscayaan. Kita harus kembali ke akar, bekerja nyata, hadir di tengah rakyat, mendengarkan, merasakan, dan memperjuangkan hak-hak masyarakat. Konsolidasi organisasi harus terus diperkuat, kaderisasi harus diperbaiki, dan komunikasi politik harus dibangun dengan hati, bukan sekedar strategi. Kita tidak boleh larut dalam nostalgia kemenangan masa lalu.
kita harus menulis kemenangan baru dengan bekerja, dengan karya, dan dengan ketulusan pengabdian. Hari ini kita berucapkan terima kasih dan syukur kepada almarhum Bapak MM Tamher sebagai salah satu tokoh Partai Golkar yang juga memekarkan Kota Tual. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Dan dalam semangat, oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita mengenal dan memiliki falsafah yang cukup hari ini di tengah-tengah masyarakat Kota Tual yang kita maknai, yaitu falsafah hidup maren. Ya, sebuah falsafah semangat gotong royong, persatuan, musyawarah dan mufakat. Nilai ini sejalan dengan jati diri Partai Golkar sebagai kekuatan karya yang menjunjung tinggi kebersamaan. Dan dalam semangat Ain ni Aini, kita tingkatkan bahwa kita semua bersaudara. Bahwa perbedaan bukan alasan untuk terpecah, tetapi kekuatan untuk bersatu. Tadi disampaikan oleh Ketua DPD 2, atas nama DPD 1 kami ingin juga menyapa teman-teman dari DPD Partai Golkar Kabupaten Maluku Tenggara yang berhadir, ingin menyampaikan turut belasungkawa atas kepergian Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Maluku Tenggara. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan bagi keluarga yang ditinggalkan senantiasa sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan ini. Akhir kata, dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musyawarah Daerah DPD 2 Partai Golkar Kota Tual secara resmi saya nyatakan dibuka. Nanti secara seremonialnya kita inikan di sini dengan Pak Wali Kota. Saya akhiri. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wallahu muafiq ala min tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Santi Santi Om. Nama budaya. Salam kebajikan. Tabea. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk pemukulan gong sebagai tanda dibukanya Musda keempat Partai Golongan Karya Kota Tual. Mohon untuk mendampingi yang terhormat Bapak Wali Kota Tual, Bapak Wakil Wali Kota Tual, Bendahara DPD Partai Golkar Provinsi Maluku, Wakil Ketua Korbit Kota Tual, Arul, KKT, MBD, Ketua DPRD Kota Tual, Ketua DPD Partai Golkar Kota Tual, dan Ketua Panitia. Ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musyawarah Daerah Partai Golkar Kota Tual yang keempat hari ini dilaksanakan pada tanggal 25 April 2026 di Kota Tual. Saya nyatakan dibuka dengan resmi.
katakan yang benar kepada orang yang benar dengan kader yang benar. Bumi ini tak mampu menyimpan 7 generasi umat manusia. Akan tetapi bumi ini tak mampu menyimpan manusia-manusia serakah. Semakin aku tahu bahwa runtuhnya keberadaan suatu negeri dikarenakan oleh perilaku manusia-manusia yang sombong dari 3 generasi orang berbeda. Demikian pesan ayah untuk kami semua. Pesan yang terlahir dari relung hati yang paling dalam. Dari hati seorang ayah yang selalu memberikan cahaya bagi kita semua. Cahaya kasih dan sayang. Hati seorang ayah yang memberikan harapan dalam meniti karya demi kekaryaan. Kekayaan hati yang sempurna, memberi pergantungan jiwa dalam membangun persaudaraan kami di Nuhu Kilkilun tercinta. Tapi kini seiring berjalannya waktu, engkau telah pergi untuk selamanya dari sisi kami semua. Wahai ayahanda tercinta, Haji Muhammad Mahmud Tamir, sungguh pun sejarah enggan mencatat namamu, wahai ayah tercinta. Akan tetapi bangkaimu kini telah menjadi pupuk bagi masa depan Golkar di negeri ini dan kejayaan Partai Golongan Karya yang telah engkau titipkan untuk kami semua. Pohon beringin yang layu kini tegak berdiri. Beringin pohon besar jadi pelindung. Beringin pohon besar bak vavu yafiar. Beringin pohon besar tak akan tumbang di tengah arus demokrasi. Beringin tidak pernah kehabisan daunnya. Rindangnya memberi semangat patriotisme kepada para kader untuk terus menguningkan Partai Golkar pada titik-titik yang paling krusial. Sebab Partai Golkar telah menjadi kesatuan untuk membangun kota Tual yang aman dan damai. Tual 25 April 2005, Golkar solid untuk Indonesia maju, solid berkonsolidasi menuju kota Tual yang mariadat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.